pemirsa Bangkit TV, saya Eka Wijayanti hadir menemani Anda dalam Rembang Sepekan. Menyajikan beragam berita informatif, aktual, dan independen. Berikut sejumlah berita utama hari ini dalam Rembang Sepekan. Pemirsa, kondisi jalan rusak di jalur Pamotan Cilangapan, tepatnya di ruas Desa Sendang-Agung, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, semakin memprihatinkan. Sudah berbulan-bulan dikeluhkan warga, namun hingga kini belum juga ada perbaikan dari pihak terkait. Pantauan tim Bangkit TV di lokasi menunjukkan kerusakan jalan terjadi di sejumlah titik. Permukaan aspal berlubang dan ambles, membahayakan pengendara, khususnya pengguna sepeda motor. Menurut Ramli, kerusakan sudah berlangsung lebih dari 2 bulan. Meskipun pernah ada tim pemerintah datang meninjau, belum ada tindakan nyata hingga saat ini. Di daerah Sendang-Agung, Pamotan, Pamotan, Cilangapan Pamotan. Wah, udah lama ini Pak. Ini perkiraan ya mulai rusaknya itu ya sekitar 2 bulan yang lalu udah mulai rusak. 2 bulan yang lalu ya Pak ya? Untuk ya, kemarin yang 1 hari aja itu sampai 15 orang. Terus yang beberapa hari ada lah sekitar 20-an orang udah banyak lah. Terutama mobil-mobil pribadi yang agak pendek itu pasti nyangkut di situ. Nyangkut pasti, ya Mas ya? Nyangkut, sering. Setiap hari banyak mobil yang nyangkut di situ. Kalau pemerintah ya kemarin juga ada yang survei, tapi belum ada tindak lanjut. Sampai sekarang belum dibenahi. Kalau untuk harapan pemerintah kurang paham ya Mas ya. Masalahnya kan kita juga orang biasa, jadi nggak tahu pemerintah mau benahi ini kapan, itu kurang tahu. Tapi berharap secepatnya diperbaiki ya Mas ya? Diperbaiki. Oh iya. Makanya banyak memakan korban juga, sering. Terutama malam hari itu sering yang jatuh di sini terpleset, terus sampai sini banyak. Dan mobil juga sering memakan ruas jalan lain ya Pak ya? Terutama mobil yang dari arah timur, itu pasti mengambilnya kanan semua. Jadi yang mobil dari barat, nanti dia berhenti tunggu mobil yang dari timur jalan dulu, baru yang dari barat jalan. Tak hanya membahayakan, kerusakan jalan juga menyebabkan pengendara terpaksa mengambil jalur berlawanan arah. Hal ini berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan. Warga berharap pemerintah segera bertindak. Selain faktor keselamatan, cuaca yang tak menentu turut memperparah kondisi jalanan. Pengguna jalan situ merasa terganggu. Bahwasannya mungkin gini ya. Baru kemarin ya, saya waktu pulang dari kuliah, saya pernah hampir nabrak mobil. Dia itu menyerobot jalur saya, sehingga saya hampir menabrak, sehingga saya mengalah di situ. Saya berharap pemerintah setempat berusaha untuk segera memperbaiki jalan tersebut supaya tidak lebih parah. Soalnya cuaca hari ini itu tidak menentu, hujan, kadang panas, itu jalan menjadi sangat licin di area situ. Mohon bantuannya. Warga menanti respons cepat dari pemerintah. Harapannya jalan yang menjadi akses penting antar wilayah ini segera diperbaiki sebelum jatuh korban lebih banyak lagi. Dari Pamotan, tim liputan Bangkit TV melaporkan. Pemirsa, semangat kompetisi dan sportivitas mewarnai gelaran turnamen futsal antar SMA se-Kabupaten Rembang yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Diponegoro Rembang. Turnamen bertajuk Nebula Cup ini berlangsung selama 2 hari di lapangan futsal Puri Berlian Park, Rembang.
Sebanyak 14 tim dari berbagai SMA dan sederajat turut ambil bagian dalam turnamen yang digelar pada 21 hingga 22 Juni 2025. Hari pertama diisi dengan babak penyisihan yang mempertandingkan 10 laga, sementara semifinal dan final digelar pada hari kedua. Bola Cup ini sendiri diikuti oleh 14 tim dari berbagai sekolah se-Kabupaten Rembang. Tujuan utamanya itu untuk mewadahi para peserta SMA Kabupaten Rembang agar bakatnya bisa tersalurkan, lalu bisa agar menjaga silaturahmi antar sama peserta Kabupaten Rembang. Babak pertama ini di hari pertama ada babak penyisihan, diadakan 10 match, lalu di hari kedua bisa babak semifinal dan final. HMPS Administrasi Publik berharap turnamen Nebula Cup ini bisa menjadi wadah positif bagi para pelajar untuk mengembangkan potensi, menjunjung sportivitas, dan memperkuat kebersamaan antar sekolah. Turnamen olahraga seperti ini diharapkan bisa rutin digelar, tidak hanya untuk menyalurkan bakat, tapi juga sebagai ajang mempererat persaudaraan antar pelajar di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, tim Bangkit TV melaporkan. Tetap bersama kami, pemirsa Bangkit TV. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kedai hitam putih, SLI Group. Halo, sedulurku kabeh. Iki wis ora jamane petani mbako Rembang kurang modal. Dimodali BKK Lasem. Petani mbako Rembang ya mesti makmur tenan bolo. Langsung wae moro BKK Lasem terdekat ya mumpung promo bungane murah. Safria, PLN Nusantara Power. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Selamat datang di dunia Bank Rembang, sebuah perjalanan yang kami jalani bersama dalam mengubah impian menjadi kenyataan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dari tabungan hingga pinjaman, kami menyediakan beragam layanan perbankan untuk membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Kami juga bangga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di komunitas lokal kami. Kami juga berinvestasi dalam masa depan dengan program-program pendidikan dan investasi lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Bergabunglah dengan Bank Rembang dan mari kita wujudkan impian kita bersama. Kami siap melayani Anda dengan dedikasi dan profesional. Bank Rembang, banknya masyarakat Rembang.
Pemirsa, suasana haru dan penuh rasa syukur mewarnai Haflah Akhirus Sanah 2025 di Yayasan Pendidikan Islam As-Siddiq Boarding School, Desa Narukan, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang. Acara ini menjadi puncak kegiatan akhir tahun ajaran sekaligus pelepasan santri kelas 9 angkatan ketiga. Sebanyak 54 santri mengikuti prosesi Hotmil Quran bin Nador dan Purna Siswa SMP Boarding School As-Siddiq. Haflah berlangsung meriah namun tetap hikmat, dihadiri oleh seluruh siswa, orang tua, dan tamu undangan dari berbagai kalangan. Rosidin juga menekankan pentingnya memilih pesantren yang tepat dalam membentuk karakter anak, tidak hanya untuk kehidupan dunia, tapi juga akhirat. 54 putra-putri apa ya? Ini lengkap ya Pak ya. Pesan dan pesan saya untuk khususnya pribadi saya dari pondok pesantren, jangan salah pilih kita memberikan anak didik si pesantren yang tidak jelas namanya. Ketiganya harus memberikan sesuatu yang terbaik, memberikan karakter yang baik. Karena manusia itu hidup bukan cuma di dunia, ada di sini masih konflik apa yang diajarkan di alamnya. Dan sekolahnya insya Allah berdiskon tetap eksis untuk membina anak-anak agar bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat. Momen perpisahan pun terasa emosional bagi para santri. Salah satu lulusan, Rizka Ayu Nur Hidayah Faton, mengungkapkan rasa bahagia sekaligus sedih meninggalkan sekolah yang telah menjadi rumah kedua selama 3 tahun. Rizka berharap As-Siddiq Boarding School terus berkembang dan melahirkan generasi yang unggul, baik dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum. Dengan Haflah Akhirus Sanah ini, Yayasan As-Siddiq berharap dapat terus menjadi lembaga pendidikan yang tak hanya mencetak santri berprestasi, tapi juga berakhlak mulia. Dari Keragan, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Pemirsa, berbagai karya kreatif dan inovatif ditampilkan dalam kegiatan gelar karya di SMP Negeri 2 Lasem, Kabupaten Rembang. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang berlangsung meriah di halaman sekolah pada Sabtu 21 Juni 2025. Dengan mengangkat tema kearifan lokal, kewirausahaan, dan gaya hidup berkelanjutan,
para siswa memamerkan hasil karya mereka mulai dari kerajinan tangan, makanan tradisional, hingga pertunjukan seni budaya khas Lasem. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para guru, orang tua siswa, serta tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat. Stand-stand karya siswa dipadati pengunjung yang antusias menyaksikan kreativitas generasi muda Lasem. Kepala SMP Negeri 2 Lasem, Kris Mastuti mengatakan, sebagai bagian dari kurikulum Merdeka, program P5 bertujuan membentuk pelajar yang beriman, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kegiatan Medula Berkarya. Jadi ini adalah kegiatan untuk mengapresiasi karya dari anak-anak karena memang ada proyek profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah media anak-anak untuk berkreasi, menunjukkan kreativitasnya. Terus kemudian sekolah mengapresiasi dengan kegiatan yang seperti ini. Apa saja yang ditampilkan tadi? Nah, dan ditampilkan tadi ada hampir semua ekstra kita keluarkan, dari mulai tari, seni musik, kemudian seni vokal, kemudian ada drum band, terus ini yang ada di pameran ada marker space, kemudian kami ada ekstra BTA, jadi baca tulis Al-Quran, tadi anak-anak juga sudah menampilkan. Sebagian besar tadi adalah dari kegiatan-kegiatan ekstra, produk-produk dari kegiatan ekstra. Yang paling unggulan di sini apa, Bu? Yang paling unggulan di sini kami punya seni, karena kami desa dekat dengan desa Sendang Asri. Jadi ini adalah daerah seni. Jadi yang paling menonjol adalah karawitan, seni tari. Ini banyak sekali anak-anak yang minat di ekstra tersebut. Yang termasuk gelar karya paling unggulan tadi apa, Bu? Robotik misalkan? Iya, ini ada marker space. Memang ini marker space itu satu-satunya yang ada di mungkin di Kabupaten Rembang tingkat SMP, baru SMP 2 Lasem yang punya ekstra marker space dan sudah memiliki produk. Dan tahun-tahun sebelumnya juga sudah mulai produknya dipakai, dimanfaatkan oleh masyarakat, mulai dari sekolah, kemudian di masjid. Dan banyak ya Pak Eri, banyak sekali yang sudah memanfaatkan. Ini masih kita kembangkan karena kaitannya dengan kurikulum yang sekarang ini. Jadi kan ada coding dan kecerdasan artifisial itu, ya KKA itu. Kita udah siap. Ini kami dalam rangka untuk mempersiapkan itu juga. Ini kami giatkan kembali. Insya Allah tahun ajaran ini nanti kami jadikan ekstra wajib untuk anak-anak diikuti supaya mereka bisa mengenal coding dari awal. Kris menegaskan kegiatan ini tak hanya mendukung pembelajaran, tetapi juga memperkuat karakter dan hubungan siswa dengan masyarakat sekitar. Melalui gelar karya P5 ini, semangat gotong royong, cinta budaya dan inovasi lokal terlihat tumbuh dari tangan-tangan muda generasi penerus bangsa. Dari Lasem, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Tetap bersama kami, pemirsa Bangkit TV. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kedai Hitam Putih, SLI Group. Halo, sedulurku kabeh. Iki wis ora jamane petani mbako Rembang kurang modal. Dimodali BKK Lasem, petani mbako Rembang ya mesti makmur tenan bolo. Langsung wae moro BKK Lasem terdekat ya mumpung promo bungane murah. Safria, PLN Nusantara Power. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami.
Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Selamat datang di dunia Bank Rembang, sebuah perjalanan yang kami jalani bersama dalam mengubah impian menjadi kenyataan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dari tabungan hingga pinjaman, kami menyediakan beragam layanan perbankan untuk membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Kami juga bangga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di komunitas lokal kami. Kami juga berinvestasi dalam masa depan dengan program-program pendidikan dan investasi lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Bergabunglah dengan Bank Rembang dan mari kita wujudkan impian kita bersama. Kami siap melayani Anda dengan dedikasi dan profesional. Bank Rembang, banknya masyarakat Rembang. Pemirsa, hingga Juni 2025, capaian pendapatan pajak daerah Kabupaten Rembang masih jauh dari target. Realisasi dari seluruh sektor pajak baru menyentuh angka 27,1%. Kondisi ini menjadi sinyal peringatan serius, apalagi Rembang tengah mengalami tekanan anggaran akibat defisit APBD. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah, terutama dari sektor perpajakan. Dari belasan jenis pajak, hanya pajak jasa parkir yang performanya tergolong baik, mencapai lebih dari 58% dari target. Sisanya masih di bawah 50%, bahkan ada yang di bawah 10%. PBBP 2 misalnya, baru tercapai 2,6% dari target 35 miliar rupiah. Penurunan paling tajam terjadi di pajak mineral bukan logam dan batuan, imbas dari berhentinya operasi pabrik semen Rembang. Sementara itu, populasi walet yang menurun juga berdampak pada minimnya pajak sarang burung. Target induk, dari target induk 177 miliar 386 juta, per hari ini realisasinya sudah 48 miliar 112 juta 470 dengan indeks prestasinya 27,12%. Itu ada 11 pajak daerah nih. Misalnya dari yang PBJT, ada yang PBJT itu mencakup jasa perhotelan, makanan minuman, kesenian hiburan, tenaga listrik, sama jasa parkir. Itu dari target PBJT 43 miliar 300 juta, realisasinya per hari ini 15 miliar 836 juta. Dengan presentasi 36,57%. Itu yang dari PBJT yang mencakup 5 item tadi, perhotelan, makanan minuman, kesenian hiburan, tenaga listrik, sama parkir. Dan pajak BPNKB kemarin kita juga sudah mengeluarkan surat edaran Pak Bupati mewajibkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Rembang alat transportasinya kan harus berplat nomor KD. Mas, itu salah satu. Pemerintah Kabupaten Rembang kini harus bekerja ekstra keras untuk mengejar target pendapatan di sisa tahun anggaran. Jika tidak segera diambil langkah strategis, defisit fiskal bisa berdampak pada layanan publik dan pembangunan daerah. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan.
Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang dijadwalkan berlangsung antara Agustus hingga September 2025, sejumlah nama mulai mencuat sebagai calon ketua umum. Namun, DPC P3 Rembang menegaskan akan mengikuti arahan dari DPW Jawa Tengah. Beberapa nama yang digadang-gadang menjadi kandidat kuat antara lain Sandiaga Uno, Dudung Abdurrahman, Taji Yassin Maimun, hingga Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Nama Sekjen P3 saat ini Arwani Tomafi juga disebut-sebut masuk dalam bursa calon. Muktamar mendatang diharapkan jadi momentum penting untuk restrukturisasi partai, menyusul gagalnya P3 lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2024 lalu. Wakil Ketua DPC P3 Rembang Raudatul Janah menyatakan pihaknya masih menunggu instruksi resmi dari DPW P3 Jawa Tengah terkait arah dukungan. Pertama, DPC Rembang tentu mengikuti arahan dari DPW karena DPW kemarin sudah berkali-kali mengingatkan bahwa kita satu suara di Kabupaten Rembang, di seluruh Jawa Tengah, kalau bisa seperti itu. Dan sampai sekarang belum ada apa-apa sih. Kita masih menunggu riak-riak yang ada di DPP tentu saja seperti apa nanti kita mengikuti saja. Nama yang mengerucut dari Rembang belum ada? Belum. Gus Arwani juga belum. Ya kalau memang ada yang dari Rembang, Gus Arwani atau Gus Yassin tentu kita akan mendukung. Kalau terkait pelaksanaan kemarin kan waktu di Sarang di Jawa Tengah, di pesantren. Ya, di pesantren di Jawa Tengah itu harapan dari Jawa Tengah dan tentu saja Rembang juga menyambut baik, lebih baik seperti itu biar kembali kepada P3 yang dulu, tentu saja untuk mengembalikan kejayaan P3 di masa-masa lalu. P3 diharapkan bisa bangkit kembali dengan semangat baru dan menjaga identitasnya sebagai partai berbasis Islam yang lahir dari rahim pesantren. Dukungan terhadap calon ketua umum masih cair, namun yang pasti kader P3 di Rembang siap mengikuti komando dari atas demi soliditas dan masa depan partai. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Pemirsa, di tengah panasnya cuaca Pantura, segelas legen yang manis dan menyegarkan menjadi pilihan favorit warga Rembang. Minuman tradisional berbahan air nira pohon aren ini tak hanya menyegarkan, tapi juga kaya manfaat. Sepanjang Jalan Sulang Sumber, para pedagang kaki lima menjajakan legen, siwalan, hingga gula aren. Salah satunya adalah Rahmi, warga desa Peranti yang sudah 23 tahun berjualan. Legen dan siwalan berasal dari pohon yang sama, tapi hanya bisa dipanen salah satunya. Jika disadap airnya, buah siwalan tidak akan muncul, dan sebaliknya. Dijual dengan harga Rp15.000 per botol, legen digemari karena rasa manis alaminya. Selain itu, ada juga gula aren dan gula Jawa, buatan tradisional yang tak kalah diminati. Manggare kalau bunganya itu langsung diderek, netes. Sehari ngambilnya 2 kali, Mas. Sehari 2 kali. Jam 6 pagi, kalau sore jam 4. Jam 4 ikuti usaha 23 tahun. 23 tahun sudah jualan ini, Bu ya? Ya. Dulu lagian cuma 1.500 Pak. Pertama jualan. Iya. Sampai sekarang 15.000. 15.000 per botol. Untuk gula jurunnya berapa, Bu? 40 ya? Iya. Kalau gula ini 13.000. Legen mengandung berbagai nutrisi, mulai dari vitamin, mineral, hingga antioksidan. Tak heran, minuman ini semakin digemari sebagai alternatif sehat, sekaligus membuka peluang usaha warga lokal. Dengan cita rasa dan nilai budaya yang tinggi, Legen bukan sekadar pelepas dahaga,
tapi juga warisan kuliner Rembang yang layak dijaga dan dikembangkan. Dari Sulang, tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Demikian rangkaian berita hari ini dalam Rembang Sepekan. Tetap waspada, cermat menyaring informasi, dan terus ikuti kabar terbaru bersama kami. Saya Eka Wijayanti, mewakili seluruh tim redaksi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.